Selamat bertemu kembali di channel saya di Kurniawan Teguh Martono. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas mengenai penggunaan Google Spreadsheet yang akan kita gunakan di dalam pengisian nilai untuk KKN pada periode Tim 2 2019-2020. Nah, Bapak Ibu semuanya, jadi pada KKN periode ini semua dosen ini nanti akan mengisi secara sendiri-sendiri. Kalau periode sebelumnya itu adalah tim. Nah, pada periode ini adalah sendiri-sendiri sehingga saya di sini akan menyampaikan bagaimana kita menggunakan Google Spreadsheet ini. Nah, Bapak Ibu semuanya nanti akan mendapatkan link. Nah, linknya ada di sini. Misalkan saya pakai koordinator wilayahnya dari Bu Siti Susanti. Nah, ketika link yang sudah diberikan nanti diklik, itu nanti akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ketika belum sign in Gmail kita, jadi nanti akan muncul tulisan sign in yang ada di sini. Nah, ini adalah contoh ketika Gmail kita belum sign in. Nah, supaya kita bisa mengedit ini, maka kita harus sign in terlebih dahulu. Maka kita klik sign in di sini. Nah, nanti kita akan diarahkan ke sini. Misalkan saya menggunakan email di sini, email saya ini, saya klik apa itu login. Nah, ketika sudah login, ini nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Kemudian di atas sini ada menu yaitu Open with. Kita klik aja, kita pilih Open with-nya adalah Google Sheet di sini. Nah, setelah itu akan muncul tampilan yang ada di sini. Kemudian Bapak Ibu bisa mulai melakukan editing, yaitu dengan cara apa? Mencari, ini karena masih still loading di sini. Kita tunggu sampai selesai. Kalau sudah nanti akan muncul menu yang ada di bawah ini. Silahkan dicari nama Bapak Ibu masing-masing. Nah, kalau ada di sini, kita klik misal Pak Nur Hadi di sini. Nah, nanti akan muncul. Kemudian Pak Nur Hadi bisa melakukan proses editing nilainya. Jadi pembekalan diisi berapa, upacara berapa, dan perlu diingat Bapak Ibu bahwa pengisian nilainya di sini adalah kelipatan 5. Jangan sampai nanti ada nilai 83, 82, 84. Nilainya adalah 80, 85, 90 dan seterusnya. Jadi di sini adalah kelipatan 5. Ini adalah mengenai pengisian nilai. Dan perlu diingat bahwa karena di sini kita menggunakan fasilitas dari Google, maka di sini nanti email yang digunakan harus email yang dikeluarkan dari Google. Bapak, contoh ketika kita belum melakukan proses login di dalam Gmail. Nah, bagaimana kalau yang sudah login? Nah, kalau sudah login tadi kita bisa lihat saya tidak melakukan sign out tetapi sudah posisi login. Kalau sudah posisi login maka nanti akan muncul di sini langsung kita bisa memilih menu yang akan kita gunakan. Kita membuka Google Sheet atau yang lainnya, tapi di sini nanti disarankan menggunakan Google Sheet di sini. Ini adalah contoh tutorial atau contoh dalam pengisian Google Spreadsheet untuk penilaian. Oke. Kemudian selain penilaian di sini Bapak Ibu nanti memanfaatkan Google ini pun juga bisa dengan Google ini kita bisa memanfaatkan berbagai macam fitur yang sudah diberikan oleh Google. Misalkan kita coba di sini kita masuk ke dalam drive-nya Google, di situ nanti Bapak Ibu. Ini contoh kalau Bapak Ibu besok akan melakukan penilaian atau evaluasi
dengan menggunakan Google Form. Di situ nanti Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas yang ada di dalam drive google.com ini. Nah, Bapak Ibu, link ini kemudian nanti ada menu di sini, Google Apps di sini nanti. Silahkan diklik, kemudian dipilih yang namanya form. Nah, kita klik formnya di sini, nanti akan muncul. Nah, akan muncul di sini, Bapak Ibu nanti kita bisa lihat di sini ada shortcutnya, bisa memilih untuk assessment atau course evaluation, reservation atau blank quiz ataupun yang lainnya. Nah, kita mencoba dari sisi yang blank aja di sini. Misal saya pilih ini blank, saya klik. Nah, kita sambil tunggu. Kemudian di sini nanti kita bisa berikan judul, misalkan judul di sini adalah ujian akhir KKN tim 2. Nah, ini adalah judul dari tampilannya akan ditampilkan, yang akan tampil di layar. Nah, kalau yang di sini untitled prompt ini nanti kalau kita klik dia akan mengikuti judulnya. Nah, akan ngikutin sama. Kemudian baru di sini ada deskripsi. Deskripsi ini bisa kita isi. Jadi deskripsinya ini bisa kita isi, misalkan berupa petunjuk. Ini kita tunggu dulu. Misalnya petunjuk ujian. Kita bisa isi bebas di sini. Bapak Ibu bisa menulis sesuka Bapak Ibu untuk petunjuk. Kemudian di sini nanti baru kita bisa isikan biodata, misalkan di sini diisi nama. Jadi mahasiswa nanti diminta harus mengisikan nama. Nah, nama nanti kita pilih jawabannya tentunya adalah short answer aja, nggak usah paragraf terlalu panjang. Kemudian jika nama ini harus diisi, jadi ada tanda asteriknya, jadi ada syarat harus diisi. Nah, ini nanti ada require, ini nanti harus kita klik di sini. Jadi dia bisa bernyala ungu ini berarti dia require di situ. Berarti harus diisi oleh mahasiswa. Kalau tidak diisi maka dia tidak bisa meneruskan. Kemudian yang kedua, setelah nama biasanya kita NIM. Nah, di situ. Nah, NIM ini nanti bisa kita pilih short answer-nya di sini nanti apakah dia berupa kombinasi angka atau campur teks atau yang lainnya di situ nanti. Biasanya NIM itu adalah number sekarang ya. Jadi ini adalah number. Kita isi di sini, kemudian kalau ini dibutuhkan required juga kita klik. Kemudian bisa kita tambahkan lagi misalkan fakultas. Nah, fakultas di sini biar penulisannya di situ bisa seragam. Jadi kadang ada yang nulis fakultas teknik, ada FT ataupun fakultas hukum, FH disingkat, jadi nggak seragam. Nah, ini kita bisa bikin secara seragam. Misalkan itu kita pilih dengan cara apa di sini nanti multiple choice atau menggunakan drop down. Kalau drop down itu nanti berarti menunya kita klik akan muncul banyak, kalau kita nggak klik tidak akan muncul. Nah, atau kita menggunakan multiple choice, kita memilih salah satu di situ nanti. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita menggunakan menu yang ada di sini. Dan di sini saya akan menggunakan drop down. Nah, di situ kita bisa ketik FH, kemudian ada FT, ada FEB, ada FK, ada FIB, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa meneruskan. Nah, kalau isian ini sudah selesai, ya sudah selesai di sini, kemudian kita bisa membuat mulai masuk ke soal. Nah, misalkan kalau pengen soal itu nanti berupa section, seperti kalau kita tes TOEFL di situ ada section 1, section 2, section 3 di situ.
Nah, kita bisa menggunakan di sini ada section, add section. Add section di sini misalkan di sini apa itu tentang apa ya bukan pilihan ya, di sini misalkan materi reportase. Berarti di sini nanti adalah seputar pertanyaan reportase atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lain di situ nanti. Nah, ini adalah sectionnya. Kemudian sebelum masuk ke daftar pertanyaan, Bapak Ibu harus melakukan proses setting. Settingnya di mana? Ada di sini, Bapak Ibu. Ada gambar gear di sini, setting. Kemudian di sini quiz, ada menu quiz. Lalu di sini make this a quiz, itu harus kita geser. Nah, sudah muncul seperti ini Bapak Ibu. Kemudian ada menu release grid. Nah, release grid ini adalah untuk memberikan apa ya? Memberikan pengumuman tentang skor. Apakah skornya itu langsung ditampilkan ketika peserta sudah mensubmit atau ditampilkan nanti secara manual. Jadi di situ nanti dikirim by email. Nah, biasanya kalau saya lebih cenderung immediate di sini, immediately after its submission. Jadi begitu dia mahasiswa klik submission, dia langsung dapat nilainya. Kemudian di sini kita juga bisa mengatur apakah responden atau mahasiswa itu nanti bisa melihat yang pertama pertanyaan yang salah. Jadi apa itu di sini. Kemudian jawaban yang benar, kemudian poin. Nah, ini kita bisa pilih. Biasanya biar biar tidak diketahui oleh mahasiswa yang lain, tidak di screenshot, ini dimatikan. Kemudian untuk presentation di sini nanti ini juga sama ya, di situ nanti apakah kita akan menampilkan show progress bar, misalkan dia sudah menyelesaikan seberapa banyak di situ nanti dan sebagainya. Kemudian general secara umum ini juga bisa kita atur. Misalkan di sini ada collect email address. Jadi di sini kita ingin mengumpulkan email responden. Itu kita klik. Nah, kalau seperti ini nanti berarti responden harus login dengan Gmail-nya. Kemudian di domain Diponegoro University, kalau ini kita klik berarti hanya domain Diponegoro University yang bisa masuk. Di lain itu tidak, karena dianggap tidak dipercayai, gitu kan. Tapi kalau menggunakan akun Gmail biar bisa, ya ini berarti ini kita lepas di situ. Kemudian ada responden scan di sini. Jadi kira-kira responden bisa apa saja, apakah bisa mengedit setelah mengirim atau tidak diizinkan edit lagi setelah mengirim. Tetapi kalau untuk ujian biasanya kalau sudah disubmit nggak bisa diedit. Nah, kemudian juga bisa nanti melihat summary chart dan tag respon ini. Nah, ini sementara ini kita tidak usah klik terlebih dahulu. Kemudian klik save. Nah, baru di sini nanti tadi udah bikin section, berikutnya kita bikin daftar pertanyaannya. Kita klik tanda plus ini. Nah, kita mulai ketik di sini. Nah, misalkan soal ujian kita di sini lebih enak adalah pilihan ganda di situ nanti. Misalkan kita bikin suatu soal ya. Sebutkan ciri-ciri sebuah reportase. Nah, di sini nanti kita akan memilih apakah paragraf atau apa, tetapi karena kita di sini adalah ingin mencoba multiple choice, kita pilih di sini. Nah, misalkan untuk yang A itu adalah ciri-ciri reportase, di situ misalkan beritanya nyata. Atau B di sini opini. Ataupun yang lainnya di sini C. Nah, ada opsi yang lain. Entah mau sampai D atau E sama, tinggal nanti diklik di bawahnya sini ada add option ini kita klik, misalkan D juga yang lainnya di situ. Nah, baru kemudian kita masukkan nilainya. Kira-kira nanti di situ kalau jawabannya benar bagaimana? Di sini ada answer key.
Bapak Ibu bisa klik di sini, kemudian pilih jawaban yang benar mana, misalkan jawaban yang benar adalah A, kemudian poinnya berapa, misalkan poinnya adalah 2. Kalau sudah di situ nanti klik dan. Nah, kalau satu nomor ini harus terjawab, maka di sini sama menggunakan require. Nah, ini kita bisa lihat Bapak Ibu, nanti kita klik preview di situ, tampilannya seperti apa? Tampilannya seperti ini. Jadi petunjuk ujian di situ nanti. Nah, karena tadi belum kita isi, maka kosong. Kemudian ada tanda asterik ini berarti harus diisi. Misalkan saya kasih nama di sini Kurniawan. Kemudian NIM-nya di sini adalah 212121 gitu ya. Atau ini aja deh 1000. Fakultasnya misalkan FT di situ. Baru kita klik next. Nah, di sini masuk di sini apa itu section 1. Nah, ini kalau saya klik A di sini nanti, maka ketika saya submit di situ nanti apa itu kita bisa lihat ya view score di sini. Nah, skornya berapa di sini? 2 dari 2. Berarti nilainya adalah benar semua di situ. Nah, bagaimana Bapak Ibu nanti untuk melihatnya? Bapak Ibu untuk melihatnya di sini nanti buka lagi menu yang tadi, soalnya judulnya apa, kita klik, kemudian ada respon. Nah, respon ini kita klik. Nah, respon ini kita klik. Nah, untuk respon ini bisa kita atur, misalkan hanya bisa dibuka pada waktu tertentu. Dan di sini ada accepting respon. Ini kalau ini kita nyalakan ungu seperti ini, berarti dia akan nyala terus sehingga orang-orang atau mahasiswa itu bisa mengirim kapan saja. Tetapi ketika waktu sudah habis, kita geser di sini. Nah, kemudian di sini kita kasih pengumuman waktu sudah habis. Nah, ini kalau kita preview di situ nanti kita sudah nggak boleh ngirim lagi. Jadi di sini akan muncul tulisan waktu sudah habis. Ini adalah contoh. Dan nanti bagaimana untuk mendapatkan nilai ini? Nah, ini ada tanda simbol apa itu? Google Spreadsheet. Kita klik saja di situ, kemudian kita create. Nah, kita create di sini nanti akan dihubungkan ke spreadsheet dari Google. Nah, nanti kita tinggal ambil aja, oh nama Kurniawan, NIM-nya sekian, nilainya ini. Nah, ini kita bisa lakukan penyimpanan di sini. Kita klik file, kemudian kita download. Ini klik Microsoft Excel, kita klik. Nah, ini kita sudah bisa kita edit di komputer kita secara offline. Tapi kalau di sini kita harus dalam kondisi online di situ. Ini adalah contoh bagaimana menggunakan Google Form untuk ujian dengan model pilihan ganda. Ini adalah tutorial kedua yang Bapak Ibu bisa perhatikan. Kemudian dalam KKN nanti juga Bapak Ibu juga harus tanda tangan. Nah, untuk proses tanda tangan ini biar lebih efektif, jadi tidak perlu apa itu dicetak, ditandatangani, di-scan bolak-balik, itu butuh waktu lama dan butuh kertas. Nah, Bapak Ibu kalau di rumah atau di komputernya sudah ada yang pertama ada Acrobat Reader di sini. Nah, ini kita klik aja Acrobat Reader-nya di situ Bapak Ibu. Kita tunggu di sini. Nah, misalkan saya punya sebuah file yang harus saya tanda tangani di sini. Misalkan di sini saya coba ambil apa itu saya ambil di komputer saya di situ, misalnya kita browse dulu, kemudian kita coba dokumen apa kita lihat di sini dokumen skripsi misalkan. Nah, halaman pengesahan. Nah, di sini sudah ada tanda tangan saya. Tapi kalau misal saya ingin menandatangani lagi di sebelahnya itu bagaimana? Nah, ini di sini pada Acrobat Reader ini ada menu yang ada di sini. Bapak Ibu bisa lihat ya, ini ada komen, kemudian highlights, kemudian di sini ada sign dokumen.
Nah, kita klik aja di sini sign dokumen ini, kita klik. Kemudian kalau defaultnya itu adalah seperti ini, Bapak Ibu. Jadi add signature atau add initial. Nah, kita pilih yang add signature di sini, kita klik. Nah, kemudian kita bisa apa itu menggambar sendiri tanda tangan kita, tetapi kayaknya susah ya di sini ya. Atau kita ambil dari image. Nah, jadi dari image di sini, misalkan saya sudah punya dokumen sendiri di sini. Nah, ini saya klik, kemudian saya klik open. Nah, ini kan sudah ada tanda tangan saya. Kita klik apply aja di sini. Kita tunggu. Nah, kemudian kita bisa taruh di mana? Misalnya saya taruh di sebelahnya sini. Kita klik. Nah, kita klik sembarang tempat. Nah, sudah jadi seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita tinggal pilih file, kemudian save as. Nah, save as di situ nanti ditaruh di mana? Misalkan taruh di sini. Kemudian kita kasih judul apa? Ini versi 1. Kita klik save di sini. Kemudian kita buka di dokumen kita. Nah, di situ kita lihat tadi di dokumen undip, kemudian ada dokumen skripsi. Nah, ini versi 1. Kalau ini kita buka dengan apa? Aplikasi yang lain. Ini saya pakai Post-it Reader, itu nanti akan muncul dua tanda tangan di sini. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita membuat tanda tangan yang mudah di sini. Jadi bisa kita implementasikan nanti pada saat KKN. Kalau Bapak Ibu menggunakan Post-it Reader juga hampir sama, tinggal dipilih tadi menunya ada di sini ya Bapak Ibu, ada Protect. Nah, Protect kemudian ada PDF Sign di sini nanti, ini tinggal dimasukkan saja. Taruh di mana di sini misalkan, klik sudah. Kemudian ini kita tarik ke tempat lain, kita klik kanan, klik exit tool. Nah, baru kita simpan lagi. Nah, maka di sini sudah otomatis apa itu? Nah, ini dokumen tidak bisa disimpan karena apa? Karena tadi ada dokumen yang terbuka. Nah, ini kita pilih versi 2 di sini. Nah, ini kalau ini berarti sudah bisa. Jadi yang versi 2 nanti ada 3 tanda tangan. Nah, begitu Bapak Ibu untuk tutorial pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tutorial yang apa itu saya buat ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu kembali.